Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menginformasikan, membagikan tentang obat ataupun herbal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan dan mengobati asam lambung atau GERD atau penyakit yang berkenaan dengan lambung lainnya seperti MAH, radang lambung, gastritis, luka lambung, dan penyakit-penyakit pencernaan lainnya. Dengan gejala seperti kembung, begah, perut terasa penuh, ataupun masalah penyakit GERD yang menimbulkan anxiety kecemasan berlebihan, masalah psikologis lainnya yang dipicu oleh penyakit asam lambung. Kadang juga menimbulkan sesak, sensasi panas terbakar di dada, perasaan mual, bahkan sampai ke sakit kepala dan sebagainya ya. Di video sebelumnya saya kan sudah membuat tentang pembahasan tentang penyakit GERD atau asam lambung itu sebenarnya apa, bagaimana bisa terjadi, bagaimana ciri-cirinya. Itu Anda bisa klik di video di link di atas ini, karena saya tidak akan mengulangi lagi secara detail apa itu sebenarnya penyakit asam lambung itu, karena kita perlu memahami perbedaan antara penyakit MAH biasa dan asam lambung. Silahkan dicek di link di atas tadi, atau Anda bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Kemudian saya juga telah membuat video untuk mengobati asam lambung dengan cara menggunakan pijat refleksi. Ada titiknya di telapak kaki. Jika Anda lakukan rutin, insya Allah itu akan menyembuhkan asam lambung Anda. Linknya di sini, diklik di sini, atau lihat di deskripsi video. Resep herbal untuk mengobati asam lambung. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda yang menderita penyakit tersebut. Yang perlu Anda siapkan untuk mengobati asam lambung, yang pertama adalah bunga ruku-ruku. Nah, mungkin kalau yang tidak tahu apa itu ruku-ruku, bisa lihat gambar ini. Tapi diambil bunganya ya, bukan daunnya. Bunga ruku-ruku cukup 3 batang atau 3 buah. Ya, nanti saya jelaskan apa kandungannya dan apa khasiat dari ruku-ruku itu. Sekarang Anda catat aja dulu. Yang pertama bunga ruku-ruku 3, tidak daunnya, bunganya saja. Yang kedua 1 siung kunyit atau 1 jari. Yang ketiga itu 1 jari temulawak. Boleh lihat gambarnya kalau ada yang tidak tahu. Kemudian 3 butir buah cengkeh yang sudah kering. 3 butir aja ya, tidak usah terlalu banyak. Ini dosisnya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya Anda rendam ke 4 bahan tadi. 3 ruku-ruku bunganya, 1 siung atau 1 jari kunyit, 1 jari temulawak, dan 3 butir cengkeh. Direndam dalam gelas, 1 gelas dengan air hangat kuku. Mohon diperhatikan tidak boleh salah cara membuatnya, dan cara aplikasinya nggak boleh salah. Yang pertama, ruku-ruku bunganya, kemudian cengkeh juga buahnya, bukan daunnya, 3 butir. Direndam dengan air hangat kuku, jangan air panas mendidih, jangan juga air dingin. Air hangat kuku 1 gelas, lalu Anda diamkan atau Anda biarkan selama 3 jam. Jangan kurang dari 3 jam, dan jangan juga lebih, jangan sampai 5 jam, 6 jam. Setelah 3 jam, lalu Anda saring dan diminum. Waktu meminumnya itu setelah Anda makan malam. Maksudnya setelah Anda minum itu tidak ada lagi makanan yang masuk. Berarti otomatis kan malam. Kalau Anda minum siang kan, minum di siang, itu kan Anda masih makan kan. Ini di waktu malam, setelah makan malam, dan Anda tidak ada lagi mau makan, baru Anda minum ramuan ini. Jadi bisa diperkirakan, kalau Anda makan malamnya jam 7 malam atau jam 19 WIB, maka ramuannya Anda rendam sekitar 4 jam sebelumnya. Kenapa 4 jam sebelumnya? Karena dia harus diminum 1 jam setelah makan. Jangan sudah makan langsung minum. Jadi kalau Anda makannya jam 7 malam, maka minumnya jam 8. Kalau Anda makannya jam 8 malam, ya minum ramuannya jam 9.
Jadi otomatis Anda merendam ramuan tersebut 4 jam sebelum makan malam. Jadi bisa diperkirakan, karena masing-masing kan mungkin beda waktu jam makan malamnya. Jadi kalau Anda makan malamnya jam 7, berarti mundur 4 jam ke belakang. Nanti jam 8 Anda minum. Jelas ya? Kalau nggak jelas boleh ditanyakan di komentar. Ini harus diperhatikan, nggak boleh salah caranya. Lalu kenapa nggak dipanaskan? Kalau dipanaskan maka ada zat aktif yang akan rusak. Itu sebabnya. Kalau terlalu dingin, air dingin direndam, maka ekstraksi tidak sempurna. Dia mengekstrak zat-zat aktif yang ada dalam tanaman tersebut, tidak akan sempurna terekstrak. Kenapa harus 3 jam ditunggu? Karena sebelum 3 jam dia belum sempurna mengekstrak zat aktif yang ada dalamnya. Kalau terlalu lama, dia juga akan berkurang khasiatnya. Jadi mau diikuti petunjuk. Baik, sekarang saya akan jelaskan secara singkat saja apa sebenarnya khasiat daripada resep yang saya kasih tadi. Yang pertama, ruku-ruku. Yang tidak tahu ruku-ruku, ini gambarnya. Sering digunakan sebagai bumbu masak, terutama di daerah Sumatera Barat. Dicampur untuk menghilangkan bau ikan ya. Biasanya untuk masakan ikan biasanya. Termasuk salah satu rempah-rempah. Dia masih satu famili dengan kemangi. Dia baunya agak tajam karena dia mengandung minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ruku-ruku inilah mempunyai khasiat. Saya akan jelaskan sedikit apa khasiatnya. Jadi ruku-ruku ini sering juga disebut sebagai ratunya herbal. Ratunya herbal ya. Atau Holy Basil. Kalau nama latinnya Ocimum tenuiflorum. Apa fungsinya? Yang pertama, dia akan melindungi lambung dari luka. Karena zat aktif yang ada ruku-ruku itu dia merangsang sekresi daripada sel mukosa lambung. Ya, saya jelaskan secara sederhana aja biar gampang dimengerti. Jadi lambung itu mempunyai lapisan, sel mukosa namanya. Lapisan ini fungsinya dia melindungi lambung dari asam lambung sehingga dinding lambung itu tidak luka. Jadi ada lapisannya, lapisan lendir. Berbeda dengan esofagus. Esofagus itu saluran cerna yang dari mulut ke lambung ya. Itu tidak ada sel mukosanya. Makanya kalau asam lambung Anda naik ke atas mengenai esofagus, esofagus akan luka, akan meradang. Karena asam lambung itu kan tajam, dia zat cerna, dia menghancurkan makanan. Kalau naik ke esofagus, maka akan timbul rasa sakit, rasa panas, rasa sesak, dan dia akan melukai esofagus itu. Karena dia tidak ada sel mukosa. Kenapa lambung tidak luka? Karena terkena asam lambung, karena ada sel mukosa yang melindunginya. Sel mukosa ini bisa dirangsang oleh zat aktif yang ada pada ruku-ruku. Ya. Dan dia juga memperpanjang usia daripada sel mukosa ini untuk bertahan lama. Sehingga sel mukosa ini akan melindungi dinding lambung dari asam lambung itu. Karena asam lambung itu cukup keras ya, cukup kuat. Bisa menimbulkan luka. Itu fungsinya. Yang kedua, zat aktif yang ada pada ruku-ruku ini dia anti-inflamasi, anti radang, anti bakteri, anti jamur, antioksidan yang kuat, antivirus juga, dan dia akan melawan infeksi. Kalau lambungnya udah radang, melawan infeksi, mempercepat penyembuhan. Dan dia akan menekan produksi asam lambung, sehingga asam lambung itu tidak akan berproduksi secara berlebihan. Dia akan menekannya, merem istilahnya ya, sehingga asam lambung tidak terlalu berlebihan. Kalau berlebihan dia akan bisa naik ke atas. Apalagi kalau katupnya sudah lemah, dia naik ke atas. Kemudian, secara psikologis, orang yang terkena asam lambung atau GERD itu akan mengalami kecemasan berlebihan. Sampai ada yang bergetar, cemas, takut, depresi, stres. Dia akan nggak karu-karuan, perasaannya itu cemas, tidak nyaman. Nah, zat pada ruku-ruku ini, dia punya fungsi sebagai antidepresan, anti stres, anti depresi. Dia akan menghilangkan stres, memberi efek ketenangan, ya, memberi efek relaksasi. Itu kenapa ruku-ruku digunakan untuk mengobati asam lambung ini.
karena banyak sekali manfaatnya ya. Dia sebagai penenang alami, merangsang keseimbangan mental. Nah, jadi ini ada dampaknya secara psikis, ada efek penenangnya juga. Selain dia melawan infeksi, anti radang, anti mikroba, anti bakteri, antivirus, anti jamur, menekan produksi asam lambung, merangsang terbentuknya sel mukosa yang akan melindungi dinding lambung dari asam lambung itu. Itu kenapa ruku-ruku digunakan. Tapi harus benar cara menggunakannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan daunnya, jangan dimasak dengan air, jangan direbus ya. Tidak dianjurkan direbus. Cukup direndam 3 jam. Kandungan yang ada di ruku-ruku ini ada minyak atsiri. Minyak atsiri yang paling utama yang bermanfaat itu adalah namanya metil eugenol. Ya, metil eugenol. Selain itu dia juga mengandung zinc, zat besi, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan klorofil. Itu yang pertama. Kalau bisa dicatat ya, ini sangat penting. Kalau Anda yang sudah terkena masalah pada lambung, baik itu GERD maupun radang lambung, MAH, biasanya gejalanya kembung, perut terasa begah, penuh, sendawa, sakit di ulu hati, mual. Kemudian kalau yang sudah GERD, yang sudah terbuka katupnya, asam lambung naik ke atas, menimbulkan kecemasan, anxiety, kemudian jantungnya jadi berdebar, sensasi panas, sesak, sakit di kerongkongan, susah menelan. Nah, itu gejala-gejalanya. Mungkin tiap orang gejalanya berbeda. Ada yang parah, ada hanya sebagian saja yang mengalaminya. Dia mengalami sebagian gejala, tidak mengalami gejala lainnya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama sampai parah, dia akan otomatis semua gejala itu akan Anda rasakan. Ya, paling parahnya ya terjadi kerusakan yang sangat parah pada lambung. Ini bisa membahayakan, bisa mengancam nyawa juga kalau lambungnya juga sudah tidak bisa lagi menampung makanan. Ya. Yang kedua, saya akan terangkan sedikit manfaat daripada kunyit. Nah, tadi kan kunyit bagian dari formula yang kita resepkan ya. Kalau kunyit mungkin kita sudah banyak yang tahu bahwasanya dia ada antibiotik alami, anti radang juga, anti bakteri juga, anti inflamasi juga. Dan dia akan menguatkan kinerja organ pencernaan, antioksidan juga, antioksidan yang sangat kuat ya. Dan dia juga punya kemampuan untuk menghambat sel kanker. Dia akan menghambat sel kanker. Dia juga anti dispepsia. Apa itu dispepsia? Gejala yang timbul akibat permasalahan pada lambung, seperti kembung, perut terasa penuh, sendawa, begah, mungkin ada perutnya terasa keras. Itu dispepsia itu bukan penyakit tapi gejala yang dirasakan. Jadi dia anti dispepsia. Kandungan pada kunyit itu banyak sekali ya. Salah satunya kita tahu zat yang berwarna kuning pada kunyit itu mengandung alkaloid kurkumid. Jadi alkaloid kurkumid ini dia punya efek antibiotik alami ya, juga sebagai anti radang. Kemudian temulawak dia akan memperbaiki fungsi hati karena ada hubungannya dengan lever ya. Kerja lambung itu ada hubungan dengan lever. Pencernaan itu ada hubungannya dengan lever karena nanti ada empedu akan memberi cairan empedu itu akan membantu proses pencernaan. Jadi kalau levernya bermasalah juga itu akan mengalami permasalahan dalam sistem pencernaannya, terutama dalam mencerna lemak. Jadi dia akan memperbaiki fungsi hati juga untuk menyehatkan pencernaan, yang melancarkan pencernaan. Kemudian cengkeh juga. Cengkeh ini dia akan antibakteri ya, anti mikroba, akan membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam sistem pencernaan kita, mulai dari lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar. Dia juga anti kembung, menghilangkan gas berlebih, sehingga kadang orang yang mengalami MAH itu selalu sendawa. Nah, ini cengkeh itu akan meredamnya. Jadi 4 komposisi ini Anda gunakan dengan cara yang benar, dosis yang benar, dengan perlakuan yang benar. Insya Allah, Allah yang maha menyembuhkan, tapi kita sempurnakan ikhtiar dengan jalan ini, insya Allah Anda akan merasakan manfaatnya. Berapa lama? Maksimal 7 malam ya. Kenapa malam ya? Karena diminum malam hari setelah makan malam. 7 malam. Jangan baru sekali 2 kali ya,
memang belum terasa efeknya. 7 kali aplikasi. Ingat, tidak boleh salah. Ya, secara ringkas saya ulangi. Bunga ruku-ruku 3, 1 siung atau 1 jari kunyit, 1 siung atau 1 jari temulawak, 3 butir cengkeh direndam di dalam air hangat kuku. Tidak boleh direbus, tidak boleh air dingin, tidak boleh air mendidih. Didiamkan selama 3 jam. Diminum 1 jam setelah makan malam. Dengan syarat setelah itu tidak ada lagi makanan yang masuk. Berarti Anda harus merendamnya 4 jam sebelum jam makan malam Anda. Dilakukan selama 7 malam. Berturut-turut. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Setelah ramuannya siap, sebelum diminum, lakukan ruqyah syar'iyah dengan membaca ayat Al-Quran dan mengharap kesembuhan kepada Allah SWT. Apa ayatnya? Yang pertama surat Al-Fatihah dibaca di gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Lalu Anda tiup. Ya. Yang kedua surat Abasa ayat yang ke-24. Ya. Surat Abasa ayat yang ke-24. Silakan Anda buka. Mungkin di HP juga ada Al-Quran ini ya. Al-Quran digital atau kitab, silakan buka. Jadi Anda baca itu surat Abasa ayat 24 minimal 1 kali. Kalau bisa Anda ulang 3, 5, 7, tidak terbatas. Semakin banyak semakin bagus. Anda baca berulang-ulang lalu ditiup. Ya. Fanyan zuril insanu ila tu'amih. Nah, itu bunyi ayatnya. Falyanzuril insanu ila tu'amih. Boleh Anda baca secara tartil atau biasa aja. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Apa arti ayat ini? Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Itu arti ayatnya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Karena sebagian besar asam lambung itu pencetusnya ada karena pola makan yang salah. Juga tingkat stres yang tinggi dari pikiran. Gitu ya. Jadi harus memperbaiki hati juga dengan ruqyah, dengan pijat refleksi. Linknya kan sudah saya bagikan. Ada titik di telapak kaki yang Anda pijat. Kemudian dengan herbal dikombinasikan. Herbal, pijat refleksi, ruqyah. Ada juga ruqyah tentang pencernaan, penyakit pencernaan. Linknya lihat di deskripsi ya. Itu bisa didengar. Atau ruqyah mandiri, langsung ditempelkan di area ulu hati sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Terutama ayat surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Terus baca-baca itu. Ya, tiap sebelum minum herbal baca itu. Mungkin video kali ini agak panjang ya, karena bahasan ini sangat penting. Karena banyak sekali WA yang masuk ke saya, maupun yang bertanya di kolom komentar, tolong bikin tentang asam lambung. Akhirnya saya akan penuhi. Ini mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan bagi Anda. Dan saya doakan yang sekaligus saya ijazahkan lah istilahnya ya, resep ini. Silakan Anda bagikan kepada yang lain supaya bisa bermanfaat juga, menjadi jalan kesembuhan juga untuknya. Ya, ingat caranya, tidak boleh salah. Kalau salah berarti jadi nggak tepat ya, nggak akan kena sasaran. Mulai dari caranya, dosisnya, cara perlakuannya. Kalau ada pertanyaan, Anda tanyakan di kolom komentar. Jangan buru-buru WA ya, silakan tanyakan di komentar dulu. Karena saya mungkin akan slow respon karena banyak sekali yang harus dijawab. Silakan ditanyakan di komentar saja, karena pertanyaan Anda itu akan bermanfaat bagi orang yang lain yang baca. Karena mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama, dia baca di komentar, udah terjawab. Jadi tidak perlu semuanya WA ke saya dengan pertanyaan yang sama. Jadi capek juga menjawabnya, padahal pertanyaannya sama. Jadi sangat bermanfaat jika Anda menanyakannya di kolom komentar. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ikhtiar dari hamba-hambamu dalam memperoleh kesembuhan dengan menggunakan herbal-herbal, tanaman-tanaman yang engkau tumbuhkan dari bumi, menjadi jalan kesembuhan bagi semuanya. Yang mengamalkan ini, ya Allah berilah kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa didukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Jadi Anda tidak ketinggalan, nanti akan ada bahasan-bahasan penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.